Ya, selamat datang. Di sini kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang peranan kriptologi dalam pengamanan informasi. Bisa dilihat anggota-anggotanya ada Nugra, Sigit, Trio, Yunita. Kita langsung ke lanjut. Peranan kriptologi dalam keamanan informasi. Di sini sudah merupakan suatu kenyataan bahwa saat di tengah terjadi perang dunia, informasi globalisasi antar negara dalam berbagai konteks kehidupan yang dipicu oleh fenomena globalisasi dunia. Di satu pihak, keberadaan teknologi ini mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia melalui aplikasi semacam government, e-business, e-commerce, e-society, dan education. Sementara di sisi lain, secara simultan, teknologi memperlihatkan pula sisi negatifnya. Kemudian paragraf selanjutnya, kejahatan dunia maya. Bisa dilihat, pada saat ini diberikan 1 dari 5 penduduk dunia telah terhubung ke dunia maya melalui teknologi yang sangat digemari khususnya oleh para generasi muda dewasa ini. Demikian pula di sektor militer dan pertahanan keamanan. Sudah sangat memanfaatkan jejaring sosial dan dunia maya untuk melakukan aktivitas seperti pengiriman pesan rahasia atau menyangkut pertahanan keamanan negara. Paragraf selanjutnya, lanjutan dari paragraf tadi, kejahatan dunia maya, bisa dilihat banyak modus-modus dalam kejahatan dunia maya yang telah terjadi, seperti penipuan berkedok penyelenggara atau pengolahan instruksi yang sah melalui SMS yang sering Anda dapatkan, atau juga penyerangan secara intensif dan bertubi-tubi pada fasilitas elektronik seperti email beruntun. Kemudian akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya yaitu Sigit Sopandi. Sigit Sopandi, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada saudara yang ini. Saya di sini bagian dari kelompok 13 akan melanjutkan kami tentang terus akan ada perubahan data informasi ini satu contoh dari data informasi. Lalu seperti penanganan program juga ini menjadi satu contoh lain. Bahkan penyebaran paham-paham atau pengambilan dari yang negatif atau bahkan terorisme ini juga termasuk dalam kegiatan dunia maya. Contoh kegiatan dunia maya yang sangat sering terjadi di lingkungan kita. Lalu bagaimana cara pemilihannya ada seperti ini. Langkah pengamanan informasi yang harus kita lakukan untuk menanggulangi atau mencegah terjadinya kejahatan yang ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memahami adanya fenomena ini. Reaksi beragam diperlihatkan oleh berbagai pihak. Yang pertama itu bisa terlihat di pemerintahan atau dalam institusi atau aspek nasional. Pada level nasional misalnya hampir seluruh negara mendirikan apa yang dinamakan CENTER atau Computer Emergency Response Team, yang ini tentunya berfungsi untuk pencegahan terjadinya kejahatan dunia maya. Itu dalam taraf nasional. Ada juga dalam taraf swasta atau perusahaan, bahkan pendidikan. Lalu juga ada individu yang memang bekerja yang saling terkait dan terhubung dengan penanggulangan ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ramadan. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya Rudra Nugraha. Dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara Rio. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu langkah pengamanan informasi. Pada tatanan swasta, proses pengamanan informasi dilakukan pada sektor dulu, yaitu industri telekomunikasi, terutama yang berperan sebagai penyedia
internet. Bisa disebut ISP. Selanjutnya, sektor pendidikan pun nampak sudah mengupaya peran. Terbukti dengan mulainya ditawarkan beraneka ragam program pelatihan, penelitian, seminar, lokarya, sertifikasi, serta pelayanan dengan kurikulum atau konten utama terkait dengan manajemen keamanan informasi dan internet. Adalah rangka pengamanan informasi yang ditanya. Sementara itu, secara lihat berbagai praktisi maupun kelompok komunikasi pun bertumbuh pertumbuhan di tanah air dengan visi dan terutama untuk mempromosikan dan meningkatkan kewaspadaan mengenai pentingnya kepedulian terhadap berinternet secara sehat dan aman. Penggiat komunitas ini berasal dari berbagai kalangan seperti praktisi teknologi informasi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, penggerak industri internet, pengusaha vendor teknologi, dan sebagainya. Terlepas dari berbagai bentuk, karakteristik, dan pendekatan aktivitas yang dilakukan, keseluruhan komponen organisasi tersebut di atas memiliki cita-cita yang objektif sama, yaitu menyediakan lingkungan berinternet yang sehat dan aman. Permasalahan yang dihadapi yaitu adalah sebagai berikut: kesulitan mengetahui tingkat integritas keaslian data yang diperoleh seandainya fasilitas pengamanan jaringan gagal mendeteksi adanya modifikasi atau fabrikasi terhadap data yang dikirim. Misalnya karena kualitas pengamanannya buruk, antivirusnya tidak terupdate secara mutakhir, atau kecanggihan model penyerangan kriminal, dan sebagainya. Kemudahan pihak kriminal dalam mengerti data atau pesan yang dikirim secara proses penyadapan, pengintaian, pengambilan, dan penduplikasian berhasil dilaksanakan terhadap informasi mengalir dalam sejumlah jejaring internet yang aman maupun tidak aman. Demikian. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi: keleluasaan politik keleluasaan pihak kriminal dalam melakukan kegiatan-kegiatan mencuri data dan informasi karena sebagian besar aset berharga masih tersimpan dalam bentuk claim to file di dalam media penyimpanan semacam hard disk, CD-ROM, dan sebagainya. Keterbukaan berbagai konten atau pesan komunikasi baik melalui media teknologi informasi maupun komunikasi secara seperti telepon genggam, personal digital assistant, dan sebagainya. Kebiasaan individu atau masyarakat dengan mudahnya memberikan berbagai macam data informasi tanpa berpikir banyak terlebih dahulu karena kurang pahamnya mengenai potensi kejahatan yang dapat timbul di kemudian hari. Sekian dari saya kembalikan ke saudara. Ya, kemudian akan dilanjutkan saudari Nita. Persilahkan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan kriptologi dan prinsip keamanan informasi. Dipandang dari sudut keamanan informasi berbasis digital atau data elektronik, sebagaimana layaknya uang bersisi dua. Ada dua aspek yang secara simultan harus diperhatikan secara sungguh-sungguh, yaitu keamanan fisik dan keamanan informasi. Keamanan fisik adalah terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha mengamankan data dan informasi melalui mekanisme dan prosedur yang berhubungan dengan sumber daya yang dapat dilihat secara kasat mata. Sementara untuk mengamankan informasi, berbagai cara pun kerap digunakan seperti manajemen password, aplikasi antivirus, dan sebagainya. Dalam tataran implementasinya, kriptologi dibagi menjadi dua, yaitu kriptografi dan kriptoanalisis. Kriptografi adalah cara, sistem, atau metode untuk mengkonstruksi pesan, berita, atau informasi sehingga menjadi tata tulis yang berlainan dan tidak bermakna. Sementara kriptoanalisis adalah usaha untuk mendapatkan teks bermakna atau teks terang dari suatu teks yang tidak diketahui sistem secara kunci-kuncinya. Selanjutnya, aspek-aspek keamanan informasi. Yang pertama, kerahasiaan data. Yang kedua, integrasi data. Yang ketiga, autentifikasi. Yang keempat, non-retribusi. Selanjutnya yaitu teknik kriptografi atau lebih sederhananya dikenal sebagai
proses penyandian. Ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah algoritma matematik yang dapat memiliki kemampuan serta kekuatan untuk melakukan konfusi atau pembingungan. Yang kedua, difusi atau peleburan, melakukan mekanisme tertentu untuk menghilangkan satu atau sejumlah karakteristik dari sejumlah teks yang terang atau mudah dibaca. Selanjutnya yaitu sejumlah studi memperlihatkan bahwa di dunia nyata kehandalan suatu algoritma bukan terlihat pada kerahasiaan algoritma itu sendiri, namun berada pada kuncinya. Secara prinsip, algoritma yang dimaksud hanya melakukan dua proses transformasi, yaitu enkripsi dan deskripsi. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 13. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Dan terima kasih.